Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Nah, teman-teman dan saudara dimanapun saja berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan berbagi bersama dengan teman. Semoga ini video sangat bermanfaat, tepat dan cocok untuk teman-teman yang mau merubah nasibnya dari miskin menjadi kaya, dari susah menjadi bahagia, dari sakit menjadi sehat. Ya, perlu untuk teman-teman dan semua ketahui bahwa ini saya buat video bukan untuk menggurui ya atau mengajari. Ini hanyalah sekedar untuk berbagi, untuk kita sama-sama saling sharing ya. Jika teman-teman kurang berkenan dengan video saya ini, silahkan teman-teman boleh skip video saya dan silahkan teman komen di kolom komentar. Dan tentu juga teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe apabila teman-teman suka dengan video saya ini. Nah, jadi cara kita untuk merubah nasib dari miskin menjadi kaya itu sebenarnya saya sih bukan orang terlalu kaya ya, tapi saya merasa bahwa diri saya juga sama seperti teman-teman. Tetapi ini kan namanya juga kita sama-sama saling berbagi. Kali aja bisa membantu teman-teman dengan cara saya ini, karena saya sendiri juga melakukan hal yang seperti ini teman-teman, dan alhasil alhamdulillah saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, yang pertama saya lakukan itu adalah merubah persepsi teman-teman ya. Ubahlah persepsinya teman-teman atau sudut pandangnya teman-teman yang selama ini ya. Karena itu adalah cara kita untuk merubah pola pikir kita. Karena kalau kita sulit merubah pola pikir kita, teman-teman, dari misalnya hidup kita itu udah miskin, udah kita udah begini, walaupun kita berjuang, toh juga tetap saja hidup kita begini-begini saja. Nah, sudut pandang teman-teman yang seperti itulah harus dirubah. Jadi teman-teman itu harus memiliki harapan dan keyakinan pada dirinya teman-teman. Karena kita hidup itu ya perlu dengan harapan dan keyakinan. Boleh kita kehilangan kehilangan sesuatu seperti kita kecurian atau kita kehilangan benda dan lain-lainnya, tetapi kita jangan sampai kehilangan harapan teman-teman untuk mewujudkan keinginan kita itu. Harapan itu dan keyakinan itu harus benar-benar ditanam dalam pikirannya teman-teman atau saudara-saudara. Itu yang pertama. Karena tanpa itu teman-teman, kita tidak bakalan menjadi orang sukses atau mendapatkan uang seperti yang teman inginkan. Hati kita berkata kita ingin mendapatkan sesuatu itu, tetapi pikiran kita berkata lain. Suatu contoh misalnya, kita ingin melangkah untuk bekerja, pergi kerja, tetapi hati pikiran kita itu tidak mau ke sana untuk bekerja. Kita malas, hati kita padahal ingin pergi ke sana, atau pikiran bawah sadar kita inginnya pergi untuk bekerja, tapi pikiran dalam otak kita berkata malas, tidur saja begitu. Jadi itu teman-teman, itulah yang membuat diri kita tidak akan sukses sampai selamanya. Jadi itu yang perlu teman-teman untuk dirubah supaya jangan menjadi hal yang biasa menjadi terbiasa.
tetapi ciptakanlah kebiasaan itu menjadi orang yang aktif, berperan. Teman-teman masih bisa melakukan apa saja untuk bisa menghasilkan uang agar keinginan teman itu dapat tercapai, seperti yang tadi kita di awal katakan berubah ini ya, dari miskin menjadi orang yang kaya. Yang kedua adalah sugesti positif. Sugesti positif dari kata-kata kita atau kalimat kita yang terkeluar ya. Kita biasanya kalau ditawari pekerjaan misalnya, atau kita sendiri yang ingin pergi bekerja, itu pekerjaan gak cocok buat saya, kan saya masih kecil, saya masih muda, belum waktunya saya untuk mengerjakan itu. Nah, kata-kata seperti itu dirubah teman, itu namanya kata-kata negatif. Ubahlah kata-kata yang seperti itu menjadi kata-kata yang positif, berkata bahwa oh ya, ini kesempatan saya harus buktikan bahwa saya itu bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau saya bisa untuk melakukan usaha tersebut. Nah, kata-kata seperti itu atau dari kata-kata teman-teman seperti ini lagi ya, saya kan sudah tua, umur saya sudah tua, jadi saya udah gak bisa cari uang lagi, biar saya dikasih saja sama anak-anak saya atau saudara keluarga saya lainnya. Nah, itu adalah kata-kata yang negatif, tidak yakin pada dirinya. Sementara keinginannya sangat besar sekali untuk menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, tetapi kata-katanya selalu berkata seperti itu kata-kata yang negatif. Itu perlu dirubah teman-teman, menjadi kata-kata positifnya. Oh ya, bahwa walaupun saya itu tua, saya masih mampu untuk berkarir, saya masih bisa untuk bekerja, beraktivitas, mencari uang, mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, itu yang teman-teman pikirkan, tanamkan dalam pikirannya teman-teman. Berjuang pasti bisa teman-teman. Harapan dan keyakinannya teman-teman itu harus benar-benar ditanam dalam otaknya. Jangan itu namanya kita sedikit-sedikit mengeluh, merengek, bersedih bahwa tidak dapat. Padahal itu semua dari diri kita sendiri. Karena kita sendirilah yang malas, tidak mau berbuat atau melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah aksi. Aksi kita atau perbuatannya kita, tindakannya kita untuk melakukan sesuatu teman-teman. Jangan kita hanya berkata di mulut saja atau di bibir saja bahwa kita itu bisa, kita itu mampu, tetapi kita tidak menyertainya dengan aksi atau kegiatan tindakan kita sendiri. Itu kan sama halnya dengan bohong. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan sesuatu itu kalau kita sendiri tidak melakukan aksi? Jadi jika ada kesempatan, bahkan walaupun tidak ada kesempatan ya, tetapi kita ada harapan dan keyakinan yang seperti tadi itu, bahwa kita pasti dapat apa yang kita inginkan itu. Jadi untuk cara mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu ya tentu tadi ya, yakni beraksi, melakukan suatu tindakan. Entah tindakan bisnis apa yang ingin teman-teman buat saja bisnis itu, dan yakin bahwa bisnis teman-teman itu bisa berjalan. Walaupun ya mungkin hasilnya belum terlihat ya, dalam 1 hari 2 hari belum terlihat, tetapi lama-lama
akan besar juga. Seperti pepatah kan sering mengatakan bahwa sedikit demi sedikit maka lama-lama akan menjadi bukit. Kan tidak mungkin juga langsung begitu kita berbisnis usaha langsung mendapatkan hasil yang lebih besar. Kan tidak mungkin. Tetapi kalau kita berbisnis atau bekerja apa saja walaupun mendapatkan hasil yang kecil, ya itu kan bisa lama-lama menjadi besar juga, ya. Atau dengan cara kita itu menginvestasikan uang kita. Kalau misalnya ada dapat kita sedikit, ya investasikan. Nah, untuk investasi perlu untuk teman-teman ketahui bahwa berinvestasilah pada otaknya. Jangan berinvestasi di bank atau dengan membeli saham atau berkegiatan dengan trading saham, kemudian mendeposito ke bank. Salah, jangan. Menurut saya itu teman-teman ya, teman-teman sebaiknya berinvestasi di otaknya, di pikirannya. Investasi, bagaimana teman-teman itu membuat investasi agar menghasilkan uang, berarti teman-teman berbisnisnya apa kira-kira bisnisnya yang dapat menghasilkan jauh lebih besar jika teman-teman memiliki uang. Itu. Kemudian yang keempat adalah jangan hilang harapan. Teman-teman itu sudah melangkah 2 langkah, 3 langkah, udah putus harapan, baru kena batu sedikit saja di jalan sudah menyerah, udah bilang tidak kuat. Seperti di awal saya katakan tadi bahwa kita itu harus tetap memiliki harapan dan keyakinan. Harapan dan keyakinan itu harus disertai dengan aksi, kegiatan, tindakannya kita. Jangan kita harapannya atau keyakinannya hanya di bibir saja atau hanya sekedar di pikiran otak saja, tetapi kita harus melakukan langkah tindakan yang tadi, ya. Jadi begitu, semakin kita melaju untuk melakukan tindakan atau aksi, maka akan semakin besar juga harapan dan keyakinan itu di dalam diri kita. Itu semua akan tumbuh tanpa kita sadari sendiri. Yang kelima adalah komitmen. Usaha yang ingin kita kerjakan itu fokuslah di sana. Oke, kita boleh mungkin kita ingin usaha yang lain, boleh saja. Tetapi walaupun kita memiliki 1, 2, 3 usaha, tapi komitmenlah dalam usahanya itu. Bagus kita memiliki usaha bisnis 1, 2, 3, ada masalah. Jangan sampai teman-teman itu memiliki bisnis satunya, bisnis ini gak cocok buat saya, lagi buat bisnis ini, jadi bisnis yang pertama mati, bisnis yang keduanya lagi, waduh gak tepat juga, ini gak cocok, saya kok rugi-rugi terus. Sebenarnya itu karena komitmennya kalian. Jadi teman-teman harus bentuklah komitmen untuk dirinya. Misalnya usaha yang satunya fokus, kemudian jalani, ya, hari 2 hari belum kelihatan hasilnya, ya sabar, itu belum muncul namanya. Tetapi untuk bisa jadi sebulan 2 bulan akan berhasil, atau 1 tahun itu bisa jadi lebih cepat juga untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Fokus saja intinya. Kemudian atau komitmen, ya, di 1 bidang, boleh di 2 bidang ataupun 3 bidang, tapi komitmen kan dirinya di masing-masing usahanya itu. Jangan sampai rapuh. Yang terakhir adalah tawakal atau berserah diri kepada Tuhan. Kita sudah melakukan semuanya dengan susah payah, dengan kerja keras, dengan segala macam cara, kita pasrah
berserah diri kepada Tuhan, ya, atau tawakallah kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendirilah yang akan membantu kita. Tuhan tidak mungkin membiarkan hambanya dalam keadaan jatuh sejatuhnya. Pasti diangkat derajatnya oleh Tuhan. Oleh karenanya kita perlu pasrah, berserah diri kepada Tuhan. Nah, yang semaksud di sini pasrah dengan berserah diri kepada Tuhan atau tawakal itu, ya, kalau pasrah itu menyerah. Kalau berserah diri itu berserah kepada Tuhan, berserah tetapi tetap melakukan tindakan, tetap melakukan perbuatan atau aktivitasnya. Jangan pasrahnya tidak berbuat apa-apa, seolah menyerah, tinggal ditembak saja kita udah mati, ya. Tetapi kalau kita berserah diri kepada Tuhan itu, ya, sambil kita melakukan suatu tindakan, sambil kita, kalau misalnya kalau kita mati, ya, susah, berarti kembalinya kita kepada Tuhan. Tapi sambil tetap melakukan suatu tindakan atau perbuatan, bukan harus berhenti di tempat, tidak, ya. Jadi itu 6 poin, teman-teman, sederhana. Insya Allah jika teman-teman aktif menggunakan cara ini dan teman-teman benar-benar mengingati cara pola ini, saya yakin teman-teman juga pasti bisa berhasil. Teman-teman pasti dapat merubah kehidupannya dari yang susah menjadi bahagia, menjadi senang, dari miskin menjadi kaya. Itu teman-teman, mindsetnya yang seperti inilah yang dirubah. Sudut pandang teman-teman, jangan terprovokasi oleh keadaan. Misalnya keadaannya di lingkungannya, melihat teman-teman yang bermain-main, tidak melakukan aktivitas, tidak berjuang, ngomongin udah nyerah, tidak mau melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Jangan. Tetapi teman-teman itu harus benar-benar fokus, berjuang. Pasti teman-teman itu berhasil. Sekian dari saya. Semoga ini video sangat bermanfaat untuk teman-teman. Apabila suka, silahkan di like, subscribe, dan komen di kolom komentar, di share ke teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.